Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini akan gue kasih tahu nih salah satu requestan teman-teman kita ya. Kita akan jawab di sini secara detail karena banyak banget yang sering DM gue di IG atau di TikTok atau Facebook dan lain-lain. Mereka selalu nanya salah atau benar ya, Hen, kalau kita beli aset kripto ya atau forex beli di saat dia hijau, turun ya tutup atau jual di saat dia turun atau merah lah. Sebenarnya nggak ada yang salah ya, tapi takutnya kan salah maksud juga, nggak sesuai kayak gambaran seperti itu. Apa ya namanya ketika kita trading kripto. Ini kita di aset kripto dan forex ya. Gue akan kasih tahu ke kalian dua hal yang benar-benar biar kalian ngerti dan paham teknik-tekniknya, cara-caranya. Untuk kalian yang berpikir beli pas dia hijau itu benar, dia naik nih ya marketnya kita beli dia ikut naik terus pas mau turun kita tutup atau jual ya benar sih. Cuman ada eh, situasi atau keadaan yang dimana banyak banget teman-teman kita yang trading nih pas dia ngeliat market ke atas, bener dia ke atas dia open posisi buy tapi ternyata malah minus. Banyak kan yang ngerasain kayak, ini gue open posisi di sini gue beli koin kripto yang naik ini nih padahal hijau padahal naik mau naik tapi kenapa pas beli malah minus ya. Ah, ini nih berarti kalian salah open posisinya. Nah, untuk membaca marketnya betul, tapi open posisinya itu salah. Jadi kalian harus belajar gimana open posisi yang tepat, entah itu buy atau sell. Khususnya di kripto, karena di kripto itu spot ya, ada dua, ada jenis akunnya, spot sama futures. Jadi kalau spot itu kebanyakan yang udah resmi di Indonesia kayak aplikasi Pintu, Peluang, Indodax ya. Kalau aplikasi futures itu biasanya cuman Binance, itu pun nggak resmi di Indonesia ya. Binance ada aplikasi Binance dan belum ada futures di eh, Indonesia ya jenisnya. Tapi karena kita ini warga maksudnya Indonesia pakai aplikasi yang resmi ya, berarti gue akan ngasih tahu yang jenis spot. Nah, spot itu berarti cuma trading satu arah, membeli arah market, memprediksi dia kapan naik, bukan kapan turun. Ya, kalau kalian mau untung. Jadi gimana ketika kalian di aset kripto dulu ya, nanti baru forex. Nah, di aset kripto yang spot nih, yang satu arah doang ya, ketika kalian udah nemuin market ya, kalian udah nemuin market yang naik itu sebenarnya benar kalian open posisi buy. Yang salah itu open posisinya kalian nggak lihat-lihat dulu. Kita lihat harga dari suatu aset kripto ini kan ada kayak candle hijau atau grafik atau market lah ya. Kalian lihat harganya udah tertinggi banget atau masih kayak di bawah. Yang di bawah dia mau naik atau dia udah naik banget, udah di pucuk. Nah, kalian ini kebanyakan belinya di harga tertingginya. Ini yang bikin minus. Ketika kalian beli di harga tertingginya, dia turun dulu. Minus tuh. Nah, nanti ke atas lagi ya. Itu pun kalau dia masih penerusan arah market atau arah harga sebelumnya ya, mengikuti kenaikannya. Atau kalau enggak, bahayanya kalau dia ternyata pembalikan arah harga. Pembalikan arah harga itu menjadi penurunan yang sangat dalam ke bawah. Itu bakalan minus atau nyangkut. Agak lama sih ya, meskipun kita belinya di koin atau kripto yang asetnya benar-benar besar ya. Maksudnya udah kriptonya ini udah terkenal lah, ibarat udah tahu ya. Lama-lama kok bakalan naik asal sabar ya, asal sabar aja. Tapi gitu, tergantung waktunya. Kadang-kadang lama banget. Perlu kesabaran sih. Malah lupain aja kadang gue gitu. Oke, itu yang pertama kalian harus pahami. Nah, gimana caranya Hen biar kita nggak terkena beli di harga tertingginya? Belajar membaca market. Yang tadi gue bilang. Kalian betul. Wah, ini market ternyata lagi naik ke atas. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, kalian cek, cari sinyal-sinyal yang masih naik ke atas. Informasi candle, tahu informasi candle yang sering gue bahas di grup ya atau di playlist YouTube gue yang warnanya hijau sama merah, yang ada sumbu ada enggak, itu disebut candle. Candle itu bisa dibaca. Jadi kita bisa tahu nih, kayak ini market masih naik, masih kuat ke atas atau oh ternyata kedepannya bakalan turun nih kayaknya nih, bakalan istirahat dulu. Jadi kita jangan dulu deh, jangan open posisi di sini. Nanti dulu dia nunggu ke bawah pas dia candle merahnya atau mau ke bawahnya itu udah lemah, baru kita open posisi buy. Nah, jadi kuncinya membaca market, informasi candle, SNR, serta sinyal-sinyal kenaikan kalau kita di aset kripto yang jenis spot. Itu kalian udah tahu nih. Jadi kalian tinggal cari aja pembelajarannya di playlist YouTube gua, materinya, atau di grup gua. Yang kedua kalau di futures gimana, Hen? Kalau di futures itu, ya kalau di spot itu yang tadi yang gue bilangin, kalau kita mau tutup atau jual pas di merah, sebenarnya sih
nggak salah, betul juga. Cuman merah itu belum tentu dia mau benar-benar turun ke bawah, mau minus lah. Nah, caranya biar kalian tepat dan benar-benar pas banget untuk jual aset kripto kalian dan dapat keuntungan yang lumayan, lihat target SNR-nya. Maksudnya target profit kalian tuh lihat SNR sebelumnya. Kalian kan open posisi buy, berarti kalau posisi buy, kalian mau trade di mana nih? Tentuin dulu ya, sehari, sebulan, atau seminggu time frame-nya. Nah, jadi kalian lihat di time frame masing-masing, target suatu resisten itu yang mau disentuh di sebelahnya itu kapan. Nah, itu bisa dijadiin acuan ketika kalian bisa tutup posisi. Ya, itu. Nah, atau tadi yang kalian bilang, pas candle merah. Nah, candle merah ini berarti kalian harus pelajari dulu. Pelajari ya informasinya. Ternyata dia kuat ke bawah nih, ya berarti gue tutup aja. Takutnya anjlok ke bawah. Itu ya. Itu cara yang tepat untuk open posisi buy dan jual di market aset kripto jenis akun spot. Lalu yang futures gimana? Kalau di futures itu sama. Pertama, kalau yang tadi mau open posisi buy. Nah, karena di futures ini kita bisa ngambil dua keuntungan lewat transaksi open buy dan open sell, beli dan jual. Jadi kalau untuk bagian jual itu sama, sebenarnya kebalikan dari open posisi buy. Ya, ketika kalian lihat market ternyata aset kripto yang di futures atau di Binance itu ke bawah, berarti kalian mengikuti marketnya nih ke bawah, sama ya, kayak yang kenaikan. Nah, kenapa ketika kalian open posisi sell tapi malah minus? Padahal dia benar-benar ke bawah tuh, udah ke bawah. Ya, itu karena kalian belinya udah di harga terendahnya. Kalau tadi kan tertinggi, dia terendah nih, di terendah. Makanya membuat kalian tuh kurang tepat untuk open posisi sell. Harusnya kalian yang tadi gue bilang membaca informasi candle, membaca market, apakah market ini masih terus turun ke bawah ya. Untuk tutup juga tutup profit abis itu kayak target profit juga sama. Kalian tentuin support terdekatnya di mana atau informasi candlenya ini udah pelemahan enggak ya, masih kuat ke bawah apa enggak. Nah, itu caranya ya, pelajarinya di grup gua dan di YouTube gua. Udah hampir 8 menit nih kawan. Kita lanjut lagi. Untuk forex. Untuk forex ini sama-sama yang futures ya. Kalau kalian udah bisa trading crypto jenis akun yang futures yang ada di Binance ya, berarti kalian udah bisa trading di forex. Berarti tinggal kayak ya memang ada fitur yang berbeda seperti kalau di futures Binance kan persenan hitungannya. Tapi kalau di forex itu lotan. Satu lot ya. Tapi nggak apa-apa dengan modal minim juga bisa juga. Jadi dia sama. Ketika kalian open posisi buy nih ya, ini futures sama forex ini sama nih tekniknya atau baca marketnya. Jadi ketika kalian sedang mencari market yang bagus, entah itu kuat kenaikan atau kuat penurunan, kalian cek. Kalau dia kuat naik ya, jangan open posisi dulu. Cek time frame berapa, dua minimal sih dua time frame yang berbeda yang kalian mau trading kan. Searah apa enggak marketnya, terus kalian cari kenaikan arah harga yang kuat, masih kuat. Kalau informasi candlenya hijau kayak pelemahan, masih kayak ragu-ragu ya, terus resistennya dekat banget nih, jangan di open posisi buy. Tunggu aja sebentar lagi. Tapi kalau kayak masih jauh dan masih kuat, kalian tinggal open posisi buy seperti biasa. Nanti ketika dia udah mencapai harga tertingginya, kalian tutup aja. Karena takutnya ke bawah ya. Mengetahui harga tertingginya gimana ya? Itu tadi gue bilang. Ya, informasi candle. Terus gimana ketika kita mau open posisi sell atau penurunan di market forex atau kripto yang berjenis akun futures? Ya sama, kalian cari market yang ke bawah dulu, lalu cek time frame-nya searah apa enggak, dua time frame minimal, terus pelajari informasi candle masih kuat ke bawah atau enggak ya. Sinyal penurunannya juga masih kuat atau enggak. Lihat support sebelahnya dekat atau jauh itu banyak pertimbangannya. Ketika itu semua udah kayak eh, maksudnya udah lengkap lah dan udah bener-bener searah ya udah ya kalian tinggal bisa open posisi sell. Ketika udah posisi sell kalian target profit ya tutupnya sama kayak tadi, lihat juga penurunannya informasinya kuat apa nggak ke bawah, terus supportnya dekat apa nggak. Kalau dekat ya udah tutup aja ya, kalian udah dapat keuntungan profit. Seperti itu diulang praktek terus, nanti lama-lama pasti bisa ya. Jadi trading itu tentang kebiasaan dan pastinya mau belajar. Kalau pusing di awal ya pasti pusing. Gue juga begitu, pusing banget malah dulu belajar sampai ya panas-panas aja. Maksudnya kayak, wow kok gue minus mulu nih, gue rugi mulu. Itu sebuah pengalaman atau perjalanan yang memang harus dialami. Jadi nggak kayak profit-profit terus ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gue, Henry GV, atau bisa langsung di kolom komentar video ini ya.
Kalau kalian mau belajar trading mulai dari nol, investasi mulai dari nol. Oh ya, kalau kalian mau belajar desain, mau menghasilkan uang dari desain website, aplikasi, ilustrasi, desain grafis, bisa langsung ke YouTube gue sebelah ya. Ada yang namanya Henry ZVD. Follow juga IG-nya biar kalian dapetin info-info menarik katanya. Nanti gue kasih tahu deh. Pokoknya tentang mencari uang di internet. Ya. Jadi kalau kalian mau masuk grup trading gue mulai dari nol ya, DM IG gue, nanti gue kirim lewat linknya aja. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue, dan sampai jumpa lagi di next video.